Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang definisi dan kawasan teknologi pembelajaran. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Freti dengan akhiran NIM 221. Perkenalkan, nama saya Nurvina, akhiran NIM 211. Perkenalkan, nama saya Kada Alfira Gita Putri dengan akhiran NIM 235. Kenalkan, nama saya Devi Brianti dengan akhiran NIM 230. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang definisi dan kawasan teknologi pembelajaran. Nah, definisi kawasan teknologi pembelajaran, bagaimana teori dan praktik dalam desain, pengembangan, memanfaatkan, mengelola serta mengevaluasi proses dan sumber untuk belajar menggunakan teknologi. Teknologi pembelajaran berperan penting dalam pemecahan masalah-masalah pembelajaran. Nah, yang dimana kajian praktis dan terapan. Diartikannya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam memfasilitasi belajar manusia. Tujuan utama teknologi pembelajaran memacu dan memicu siswa untuk belajar. Belajar diartikan sebagai sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat. Teknologi pembelajaran tumbuh dan berkembang dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari 3 aliran yang saling berkepentingan, yaitu media pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem untuk pendidikan. Teori dan praktek meliputi yang pertama desain. Desain terbagi menjadi 4, yaitu desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran merupakan prosedur linear dan interaktif yang menuntut kecermatan dan kemantapan dalam desain. Sistem pembelajaran proses sama pentingnya dengan produk sebab kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses. Desain pesan. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran bergantung pada situs belajar. Karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran adalah segi-segi latar belakang pengalaman pembelajaran yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. Yang kedua, kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan terbagi menjadi 4, yaitu teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah suatu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan, guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. Teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. Peralatan audiovisual memungkinkan pemroyeksian gambar hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang berukuran besar. Pembelajaran audiovisual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif. Tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis.
Teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi komputer biasanya disebut computer based instruction, computer assisted instruction, computer managed instruction. Teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi ini khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajaran yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar. 3. Kawasan pemanfaatan teknologi pembelajaran meliputi yang pertama pemanfaatan media. Pemanfaatan media yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Yang kedua, difusi dan inovasi. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Yang ketiga, implementasi dan institusionalisasi, yaitu penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya, bukan tersimulasikan. Sedangkan institusionalisasi penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Yang keempat, kebijakan regulasi adalah aturan dan tindakan yang mempengaruhi difusi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Keempat, kawasan penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis masalah. Analisis masalah mencangkup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengukuran acuan patokan adalah pengukuran acuan patokan meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian acuan patokan memberikan informasi tentang penguasaan seseorang mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah suatu komponen pendidikan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan hasil belajar peserta didik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, kawasan pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, dan pengembangan. Yang kedua, pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencangkup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur pengendalian akses. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras, lunak, dan dukungan teknis terhadap penggunaan maupun operator. Yang keempat, pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyampaian, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Selanjutnya, fungsi studi kawasan. Untuk perumusan definisi bidang tertentu, harus dikembangkan cara untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi hubungan yang timbul dari teori dan praktik.
Untuk menyederhanakan hubungan, perlu taksonomi atau klarifikasi. Contoh taksonomi Bloom dalam ranah kognitif yaitu ada pengetahuan, pemahaman, mengaplikasi, menganalisis, dan evaluasi. Keuntungan adanya taksonomi: 1. Membantu dalam melakukan review pusaka. 2. Membuka peluang tugas baru. 3. Merinci dan memaparkan gap pengetahuan dengan cara mengutarakan kategori dan subkategori pengetahuan, kelemahan penelitian sehingga meningkatkan teori dan atau penelitian. Yang keempat, membantu mengembangkan teori dengan jalan mengevaluasi keberhasilan teori sebagai hasil penelitian dalam bidang teknologi pembelajaran. Baik, itulah pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri, soalnya kalau maju sayanya yang gengsi dan dianya yang cuek. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dari kami, terima kasih.